Shalom rekan-rekan guru, segenap tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan. Kita sebagai agen perubahan sangat merindukan supaya peserta didik kita, murid-murid kita mengalami perubahan di dalam kerinduan mereka kepada Tuhan. Dan untuk bisa menularkan kerinduan yang demikian, kita pertama-tama sebagai agen perubahan perlu mengalami kerinduan itu kepada Tuhan. Dan itu sebabnya pada siang hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghayati bagaimana kita mesti menjalani kehidupan kita di dalam perjalanan hidup kita di dunia menuju kepada Tuhan. Kita akan belajar dari Mazmur 84. Mazmur 84 ini masuk dalam kategori Sir Hamalaot atau nyanyian ziarah, nyanyian pendakian. Kenapa disebut nyanyian ziarah? Karena ini adalah lagu-lagu yang dinyanyikan oleh orang Israel ketika mereka melakukan perjalanan ziarah ke Yerusalem di mana ada bait Allah di dalamnya. Ada perayaan-perayaan Israel yang hanya bisa dilakukan di bait Allah. Dan orang-orang Yahudi perantauan yang ada di sekitar Israel melakukan perjalanan untuk beribadah menghadap Allah di Yerusalem. Itu sebabnya disebut sebagai perjalanan ziarah atau nyanyian ziarah ini. Nyanyian yang dinyanyikan sepanjang perjalanan itu seringkali disebut sebagai Song of Ascent atau nyanyian pendakian karena Yerusalem dan bait Allah di dalamnya ada di atas puncak bukit. Jadi ketika menuju ke sana kita perlu melakukan perjalanan mendaki hendak menghadap Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, nyanyian pendakian atau nyanyian ziarah ini seringkali menggambarkan tentang bagaimana perjalanan ziarah kita di dunia untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Kita akan belajar dituntun oleh bagian demi bagian Mazmur ini. Ada satu buku Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengupas tentang Mazmur ziarah ini. Ditulis oleh Eugene Peterson. Eugene Peterson di dalam bukunya memberikan pertanyaan yang menarik bagi kita. Apakah kita seorang turis atau seorang musafir? Apa itu bedanya turis dan musafir? Turis adalah seseorang yang melakukan bepergian, mungkin karena sudah penat, jadwalnya capek bekerja dan sebagainya, kurang piknik, kemudian dia berwisata supaya kehidupannya lebih seimbang. Mencari sesuatu yang bisa melengkapi kehidupannya, kemudian kembali kepada rutinitasnya. Tetapi beda dengan seorang musafir. Seorang musafir adalah orang yang melakukan perjalanan, bepergian, tetapi tujuan perjalanannya itu menjadi pusat hidupnya, bukan sekedar pelengkap. Di dalam menjalani kehidupan Kristen, kita bisa dikategorikan sebagai turis atau sebagai musafir. Seorang turis adalah orang yang menjalani kehidupan Kristennya sebagai pelengkap. Daripada sekedar sibuk dengan banyak hal dan bekerja, berkeluarga, bermasyarakat dan sebagainya, rasanya hidupnya tidak seimbang kalau tidak ada aspek kerohanian dalam dirinya. Kemudian dia pergi ke gereja, melakukan beberapa aktivitas, tetapi Tuhan masih ada dalam pinggiran sebagai pelengkap, sebagai pribadi yang nice to have, tetapi tidak esensial. Sebagian orang menjalani kehidupan kekristenannya sebagai musafir. Kerinduan terbesar di dalam hidupnya adalah bagaimana dia semakin dekat, semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Tuhan menjadi tujuan perjalanannya. Bukan sekedar nice to have, tetapi must have. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mana? Apakah turis atau seorang musafir yang melakukan long obedience in the same directions? Mari kita belajar bersama-sama dari Mazmur 84 bagaimana menjalani kehidupan yang demikian. Mazmur 84 dibagi menjadi 3 stansa, kita akan mempelajari bagian demi bagian. Saya akan mulai dengan stansa yang pertama dari Mazmur 84, saya akan bacakan. Untuk memimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Mazmur ini digambarkan seorang peziarah yang masih berada di rumahnya, merindukan sekali dia berjumpa dengan Tuhan di dalam baitnya. Dia berkata, waduh betapa menyenangkannya berada bersama dengan Tuhan itu. Dan karena kerinduannya sekarang dia masih jauh dari tempat yang dia rindu berada bersama-sama dengan Tuhan. Dia berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Gambaran untuk bersekutu dengan Tuhan menjadi sesuatu yang menarik dirinya. Dikatakan dagingku dan hatiku luar dalam dirinya bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Tuhan menjadi kerinduannya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melakukan studi kata, membandingkan kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia ini, jiwaku hancur, dengan beberapa pilihan penerjemah Alkitab di dalam beberapa versi. Kata jiwaku hancur, ini di dalam beberapa versi yang lain dikatakan sebagai longs, merindukan, even faints, bahkan sampai hampir-hampir pingsan begitu ya. Yearns, even pines and is homesick. Ada kangen begitu rupa, homesick kepada Tuhan. Dikatakan dalam The Passion Translation, lovesick longing. Ada desire, mendambakan. Seperti sakit rindu begitu ya. Tidak berjumpa, dan itu sesuatu yang menggerogoti dirinya, badannya, dan jiwanya. Menginginkan lebih daripada segala sesuatu, cannot wait, so excited untuk melakukan perjalanan ini. Apakah kata-kata yang digambarkan dengan begitu kaya oleh beberapa penerjemahan Alkitab ini menggambarkan situasi kerinduan hati kita saat ini kepada Tuhan? Atau flat? Atau tidak ada gairah, tidak ada gejolak, tidak ada kecintaan dan tidak ada kekangenan begitu rupa kepada Tuhan? Pemazmur berada dalam kondisi jauh dari rumah Tuhan, merindukan supaya Tuhan yang menjadi sumber kerinduannya itu dia bisa berjumpa, dia bisa berada bersama-sama dengan Tuhan. Lagu-lagu pujian modern menggambarkan banyak nuansa seperti ini, seperti lagu I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar, draw me near to where you are. Kita merindukan supaya kita bisa menikmati Tuhan, berada bersama-sama dengan Dia, bukan hanya menyembah Tuhan dari kejauhan. Ada kerinduan di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur sedemikian rindunya sehingga dia mengingat-ingat dulu waktu dia masih dalam kunjungan dia ke bait Allah. Dia pernah melihat ada burung pipit dan burung layang-layang yang membuat sarang mungkin di atas bubungan atap bait Allah itu. Ya, jadi ini dua jenis burung ini memang burung yang biasa membuat sarang di tempat-tempat yang tinggi, termasuk di dalam mungkin di bait Allah. Dan waktu pemazmur dulu melakukan kunjungan ke bait Allah dan melihat di sana. Dan ketika dia sedang merindukan itu, dia ingat tentang hal itu. Dan dia iri kepada burung pipit dan burung layang-layang itu. Dia mengatakan dalam syairnya, bahkan burung pipit dan burung layang-layang sudah mendapatkan rumah di dalam hadirat Tuhan terus-menerus di bait Allah itu, pada mezbah-mezbah Tuhan. Dia sekarang berada jauh, tidak seperti burung pipit dan burung layang-layang yang bisa di hadirat Tuhan setiap hari itu. Itu kerinduan yang asli, yang otentik ada dalam diri si pemazmur ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menjalani kehidupan kita, semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan, sesuatu perlu terjadi dalam kehidupan kita. Formasi spiritual, pertumbuhan rohani kita memerlukan perubahan dari keharusan menjadi gairah dan hasrat. Dari harus menjadi hasrat. Sebelum kita mengalami pertumbuhan dari harus menjadi hasrat, maka kehidupan kerohanian kita biasanya tidak terlalu jauh berjalan. Kita mungkin punya disiplin rohani, kita saat teduh, kita baca Alkitab, kita berdoa dan sebagainya. Tetapi kalau warnanya terus-menerus itu sebagai sebuah disiplin, sesuatu yang sebenarnya enggan kita lakukan, tetapi karena kita sebagai orang disiplin, orang yang bertanggung jawab, maka mau nggak mau kita lakukan itu, maka biasanya kerohanian kita tidak akan terlalu jauh bergerak. Tetapi harus ini perlu berubah menjadi hasrat, menjadi kerinduan, seperti yang diungkapkan oleh pemazmur tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah Bapak Ibu satu ayat yang paling romantis di dalam seluruh Alkitab? Dari mana ayat itu? Saya mengusulkan ayat yang paling romantis dalam Alkitab adalah dari Kejadian pasal 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Jadi Yakub bekerja kepada pamannya Laban untuk mendapatkan Rahel, kekasih hatinya. Tetapi yang 7 tahun itu, 7 tahun bekerja itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Wow. Bapak Ibu Saudara sekalian, 7 tahun dianggap seperti beberapa hari saja karena cinta kepada Rahel itu. Siapakah dia? Siapakah orang yang akan menganggap kerja 7 tahun seperti beberapa hari saja?
Dialah orang yang bekerja untuk mendapatkan impiannya, mendapatkan kecintaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika si Yakub bekerja, Yakub bukan hanya sekedar bekerja karena kewajiban, tetapi karena kerinduan mendapatkan kecintaannya. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, apakah Tuhan semakin menjadi kecintaan dan kerinduan kita? Atau terus-menerus menjadi disiplin? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan merindukan supaya kita menyambut kehangatan cintanya dengan kecintaan juga kepada Tuhan. Di dalam Alkitab tidak pernah diperintahkan kita harus saat teduh setiap hari, begitu ya. Kita harus berdoa setiap hari. Tetapi yang diperintahkan dalam Alkitab adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Dan orang yang mencintai dengan segenap ini akan berusaha bertemu, berusaha untuk bercakap-cakap, mencari waktu untuk bersama-sama dengan pribadi yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kekristenan kita perlu berubah dari harus menjadi hasrat. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah orang-orang yang menikmati dan merindukan Tuhan, yang desiring God. Mari kita masuk ke dalam bait yang kedua. Ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kalau yang tadi adalah gambarannya orang ini masih berada di rumah, ingin melakukan perjalanan. Ayat 6, bait yang kedua inilah orang ini mulai melakukan perjalanan. Dia berhasrat mengadakan ziarah untuk semakin mengenal, semakin berjumpa dengan Tuhan. Mari kita lihat bagaimana pemazmur ini menggambarkan dinamika perjalanan itu. Mazmur 84 ayat 7. Apabila orang ini melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ini sebetulnya adalah permainan kata yang sedang dilakukan oleh penulis Mazmur ini. Lembah Baka itu apa? Ini bukan nama tempat, betul-betul nama tempat yang namanya Baka. Tetapi kata Baka dalam bahasa Ibrani bunyinya mirip dengan kata air mata atau menangis. Ketika dikatakan melintasi lembah Baka, itu berarti ketika orang yang punya kerinduan kepada Tuhan ini melintasi tempat-tempat, berjumpa dengan orang-orang yang sedang menangis, orang-orang yang sedang mengalami kesedihan, kedukaan, orang yang sedang mengalami kesusahan. Maka dikatakan mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Dalam bahasa Indonesia menarik ya, dari air mata menjadi tempat yang bermata air. Tetapi selain itu, kata Baka itu juga, itu mirip ucapannya, pronunciation-nya dengan kata pohon balsam. Pohon balsam itu adalah pohon yang ada di tempat-tempat di mana pohon lain tidak ada. Jadi tempat yang sangat kering dan gersang tandus, pohon balsam itu ada. Jadi ketika seorang musafir melihat pohon balsam, hanya pohon balsam itu, tidak ada pohon yang lain, dia tahu dia berada di tempat yang sangat kering kerontang. Dikatakan di sana di tempat yang penuh keputusasaan itu seolah-olah tidak ada harapan. Di sana dikatakan bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan kita mencari Tuhan, kita akan bertemu dengan kesusahan, kesedihan orang-orang di sekitar kita, bahkan kesedihan, kedukaan, keputusasaan kita sendiri. Tetapi kalau kita set our heart on pilgrimage, kalau kita merindukan untuk berjumpa dengan Tuhan dan kita terus ada dalam track perjalanan ini, maka ada keindahan di dalam perjalanan itu akan kita alami. Tempat air mata menjadi tempat yang bermata air. Tempat yang tandus tanpa harapan menjadi tempat yang diselubungi dengan hujan pada awal musim. Gambaran yang indah tentang dinamika perjalanan kita dalam mencari Tuhan. Kita lanjutkan dalam ayat 7 sampai ke 8. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sesuatu yang menarik terjadi. Ketika dalam bait pertama, dalam stansa yang pertama tadi, kata-kata yang dipakai adalah aku, saya. Tetapi masuk dalam bait yang kedua, yang kita lihat di sini adalah mereka. Ada dua kata mereka yang diulang di sini, mereka berjalan. Jadi
Awalnya mungkin kita melakukan perjalanan ini sendiri, tetapi sambil kita berjalan untuk semakin mengenal, mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, kita tengok kanan kiri, ternyata kita tidak sendiri dalam perjalanan itu. Ada orang-orang lain yang berjalan bersama-sama dengan kita di dalam perjalanan mereka sendiri kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi sukacita juga dalam dinamika perjalanan kita. Bukan hanya kita yang sedang berjalan mencari Tuhan. Kita melihat orang-orang juga sedang berjalan mencari Tuhan. Kita berjumpa dengan friends on the journey, teman-teman seperjalanan. Di dalam cerita hidup kita masing-masing, kita sama-sama sedang berjalan mencari Tuhan. Dan orang-orang yang melakukan perjalanan ini biasanya mereka berjalan berkumpul, kemudian saling melindungi. Dan mungkin ketika malam-malam yang sangat dingin itu mereka berkumpul di seputar perapian begitu ya, api unggun. Dan mereka bisa saling menceritakan tentang perjalanan yang sudah mereka lalui. Kita memerlukan friends on the journey ini, teman-teman perjalanan yang sama-sama terus menguatkan langkah kita dalam kita mencari Tuhan. Itulah bagian dari dinamika perjalanan kita bertumbuh semakin dekat kepada Tuhan. Sesuatu yang menarik ditulis dalam ayat ke-8, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melakukan perjalanan, makin lama makin kuat atau makin lama makin capek? Makin capek. Apalagi begitu sudah mau nyampe, Yerusalem itu ada di bukit. Sudah mau nyampe, kita harus naik. Dan itu sangat melelahkan. Di dalam energi yang sudah kita terus jaga sepanjang perjalanan, pada akhirnya kita harus naik begitu ya. Tetapi gambaran ini sangat indah, berjalan makin lama makin kuat. Kenapa orang berjalan makin lama makin kuat? Karena sebentar lagi mereka akan berjumpa dengan apa yang mereka rindukan, menjadi tujuan perjalanan mereka. Itu yang membuat mereka berjalan makin kuat. Semakin senang karena sebentar lagi akan berjumpa dengan pribadi yang mereka rindukan itu. Itulah gambaran yang otentik tentang kerinduan kepada Tuhan. Ayat 9, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Selah. Ini adalah bagian dari bait yang kedua. Waktu merindukan ada di dalam tempat yang jauh, kemudian melakukan perjalanan. Sekarang bait yang ketiga berbicara tentang orang yang sedang berada di dalam perjumpaan dengan Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sukacita di dalam perjumpaan dengan Tuhan. Mazmur 84 ayat 10-11, lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Satu gambaran tentang delight, tentang sukacita yang besar di hadirat Tuhan ini digambarkan dengan sangat baik oleh pemazmur. Dikatakan dibandingkan antara 1 hari dan 1000 hari. Dia katakan 1 hari bersama dengan Tuhan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan 1000 hari di tempat lain. 1 hari di pelataran-pelataran Tuhan bahkan dikatakan. Kemudian lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Orang berdiri lama itu lelah begitu ya. Tetapi dikatakan lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Gambaran delight, sukacita hadirat Tuhan itu. Hadirat Tuhan yang begitu berharga, bernilai, tidak bisa digantikan oleh apapun. Gambaran kehidupan yang penuh seperti inilah yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam hidup orang-orang yang kita layani, bukan? Kenapa banyak orang jatuh bangun di dalam dosa-dosa mereka? Biasanya ada lingkaran seperti ini. Kita berbuat dosa macam-macam ya, ada pornografi, bisa dosa menceritakan tentang keburukan orang lain, dosa lidah, dosa perbuatan, pikiran, dan sebagainya. Kita melakukan satu dosa. Masing-masing kita mungkin ada dosa-dosa yang favorit yang sering kita lakukan. Kemudian setelah kita menyadari kita berdosa, kita kemudian mengaku dosa. Datang pada Tuhan dan bertobat, Tuhan saya minta ampun. Saya sudah melakukan kesalahan ini dengan pikiran saya, dengan perkataan saya, dengan tindakan saya. Mendukakan Engkau, kita bertobat. Dan biasanya
kita mengalami pengampunan, sukacita, syukur, kelegaan, dan kita bisa bertahan sampai waktu tertentu. Tetapi tidak lama kemudian kita jatuh lagi di dalam dosa yang sama lagi. Kemudian muter lagi, mengaku, bertobat. Kemudian kita diampuni, kemudian kita bertahan, terus jatuh lagi, terus jatuh lagi. Apa yang sedang terjadi di sini sebetulnya? Ketika kita melakukan dosa, tidak ada seorang pun yang melakukan dosa karena kewajiban. Dia melakukan dosa karena dosa itu menjanjikan ada sesuatu yang dipenuhi, ada keinginan yang dipuaskan ketika dia melakukan dosa itu. Nah, keinginan tidak bisa kita tidak bisa bertahan berhadapan dengan keinginan ini dengan kita menahan diri. Pokoknya saya tidak mau melakukan dosa ini. Saya menahan diri untuk tidak melakukan keinginan ini. Mungkin untuk satu waktu tertentu kita bisa. Tetapi akhirnya kita jatuh lagi dan jatuh lagi. Ketika dosa yang begitu kita inginkan itu, begitu besar keinginan kita tidak bisa memanage diri kita, memanage keinginan kita. Kita perlu mengganti keinginan ini dengan sesuatu yang lebih bernilai, lebih kita inginkan lagi. Dan itulah yang digambarkan oleh pemazmur ini. Hadirat Tuhan jauh lebih berharga dan lebih mulia, lebih memuaskan dirinya. Sehingga dia berkata, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kalau dibandingkan kenikmatan karena dosa, dibandingkan dengan kenikmatan dari hadirat Tuhan, saya memilih hadirat Tuhan. Saya tidak mau dosa ini membuat saya terhalang menikmati sesuatu yang indah, agung, dan berharga dan mulia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merindukan Tuhan, menikmati Tuhan, kita tidak ingin ini digantikan atau dihalangi oleh dosa-dosa kita. Ketika demikian, maka dosa kehilangan kekuatannya, kehilangan powernya atas kita. Bukan karena dosa itu tidak lagi menarik, tetapi karena ada sesuatu yang jauh lebih menarik, lebih memuaskan hidup kita, yaitu Allah sendiri. Dan kita tidak mau itu diganggu oleh dosa-dosa kita. Itulah gambaran delight, sukacita di hadirat Tuhan yang akan mempengaruhi pilihan-pilihan hidup kita. Pada bagian akhir, pemazmur mengatakan sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Matahari sebagai sumber penyedia apa yang kita butuhkan, dan perisai sebagai pelindung hidup kita. Kasih dan kemuliaan Tuhan berikan. Dia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Inilah kesaksian hidup pemazmur yang merindukan Tuhan dan mendekat kepada Tuhan dan bersukacita dalam Tuhan. Pemazmur akhirnya menutup dengan kalimat, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ini bukan sekedar kata-kata klise, tetapi suatu kata kesimpulan dari Tuhan yang dia alami, dari experiencing God. Saya merindukan kita digairahkan oleh kerinduan yang sama, sampai kita mengalami pengalaman yang sama dengan pemazmur ini. Tuhan sebagai desire kita, sebagai gairah kerinduan kita. Tuhan sebagai direction kita, sebagai arah perjalanan kita. Tuhan sebagai delight kita, menjadi sukacita kepuasan kita yang melebihi apapun. Melebihi dosa-dosa, melebihi banyak sumber-sumber kepuasan yang lain. A.W. Tozer mengatakan bahwa menemukan Tuhan dan terus mengejar Dia adalah paradoks kasih di dalam jiwa. Semakin kita berjumpa dengan Tuhan, semakin kita menikmati Tuhan, hati kita akan semakin haus lagi untuk terus mengejar Dia. Itulah yang dicari oleh A.W. Tozer di dalam bukunya. Dia berkata, aku mencari the fellowship of the burning heart. Saya mencari orang-orang yang memiliki hati yang berkobar-kobar demikian kepada Tuhan. Orang yang desiring God dengan cara yang demikian. Orang-orang dari berbagai generasi, tua, muda, perempuan, laki-laki, dari berbagai tempat yang mencintai Sang Juru Selamat, Yesus Kristus yang menjadi segala-galanya. Dia menjadi tujuan perjalanan ziarah kita sebagai musafir, bukan sekedar turis. Dia sebagai pelengkap dari kehidupan kita. Ketika kita memiliki gairah kerinduan yang semacam itu, ketika kita memiliki kecintaan yang semacam itu, maka api ini, kobaran ini akan bisa kita tularkan kepada peserta didik dan lingkungan kerja kita bagi kemuliaannya. Amin.